Kalau itu salah, nanti ya ujung-ujungnya defisit kita makin membesar. Pemerintah harus cari jalan supaya Pertalite itu tidak naik. Pertalite bikin negara nombok 520 triliun. Oke, saya bacakan beritanya ya. Ini dari Kompas ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menombok hingga 520 triliun agar harga Pertalite, LPG, dan listrik tak naik saat harga komoditas tersebut sudah melonjak di dunia. Dana sekitar 520 triliun itu dianggarkan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. Semula pemerintah hanya menganggarkan 152,5 triliun sepanjang 2022. Oleh karena itu untuk tahun ini kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi 520 triliun. Kata Sri Mulyani dikutip dari tayangan YouTube rapat paripurna DPR RI Rabu 1 Juni 2022. Nah ini mungkin saya kutip sedikit saja. Gimana Bang, ada komentar Bang Matnur mengenai hal ini? Ya, jadi sekarang ini terkait mengenai krisis energi ya, Indonesia memasuki satu fase di mana harga minyak dunia itu sudah melampaui daripada yang diprediksi. Sehingga tidak direncanakan akan menjadi sekitar sekarang itu sudah 111 US dollar per barel. Ya. Sementara di asumsi kita di APBN itu 63. Jadi sudah melampaui. Dan lagi-lagi ya kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai orang yang mengamati kebijakan publik itu mempertanyakan bagaimana sebetulnya pemerintah melakukan perencanaan. Kok perencanaannya masih membuat 63? Padahal kalau dilihat dari konflik Ukraina ini kan sudah terjadi ya kan. Dan kemudian pemerintah juga menetapkan tahun 2022 ini kan tahun pemulihan ekonomi, ya itu harusnya disesuaikan. Jadi kelihatannya ada persoalan dalam hal merencanakan. Yang kedua, ini kan agak aneh. Kenapa? Ada satu narasi yang seolah-olah ya ini bukan salahnya pemerintah, bahwa dengan kenaikan harga minyak yang sudah naik ini ya, kemudian Menteri Keuangan menarasikan anggaran negara bisa jebol sekitar 504 triliun kalau pemerintah tidak menaikkan. Nah, ini kita dengarkan ini video dari Kementerian Keuangan. Silakan. Dengan inflasi di Amerika Serikat yang mencapai 8,4%, Inggris yang mencapai 9%, dan Eropa di atas 7%. Sebetulnya kalau menurut saya, oke lah. Pertama, ya sebelum kita mengatakan bahwa negara akan menyalurkan APBN-nya untuk mengendalikan harga minyak, maka sebelumnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus mengakui dulu kesalahannya dalam melakukan perencanaan, ya, dan kemudian berkomitmen tahun-tahun ke depan tidak lagi salah menggunakan perencanaan. Karena begini, ketika merencanakan salah, ini kan APBN ini kan tidak besar ya, jumlahnya terbatas ya. 1.800, 1.900 triliun rupiah. Sementara kan dengan kemarin harga minyak goreng naik, pemerintah memberikan subsidi buat para pelaku UMKM untuk gorengan. Itu kan diambil dari APBN. Nah, kalau itu salah, nanti ya ujung-ujungnya defisit kita makin membesar. Ya. Nah, sekarang ini kan seolah-olah lagi dicari argumentasi. Oke, supaya nggak jebol gimana caranya? Ya udah harga Pertalite-nya dinaikin. Lah, ini kan jadi seolah-olah sedang membangun rasionalisasi untuk menaikkan harga Pertalite. Yang kita tahu kalau Pertalite itu dinaikkan, ini akan menyebarkan inflasi kemana-mana. Harga-harga itu akan cepat sekali naik karena bahan bakar transportasi kita kan masih bahan bakar BBM ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah setelah pemerintah mengakui kesalahan perencanaan, pemerintah harus cari jalan untuk supaya Pertalite itu tidak naik gitu loh. Kalau terpaksa harus dinaikkan juga, ya, maka ini yang menjadi problem buat masyarakat dan ini harus ada kompensasi buat masyarakat.
Kompensasinya jangan yang seperti standar yang sejak dilakukan 15-20 tahun yang lalu, yaitu bantuan langsung tunai BLT. Enggak, ini jauh, ini inflasinya besar. Kalau mau naikin Pertalite, maka pemerintah tidak hanya harus menyiapkan BLT atau bantuan sosial yang lain, pemerintah juga harus menjamin bahwa kenaikannya itu tidak berlangsung lama. Artinya pemerintah harus mencari sumber-sumber keuangan yang lain ataupun bisa menggantikan energi BBM ini dengan energi yang lebih terbarukan. Bagaimana yang pernah saya sampaikan, ini ada opsi yang lain yang negara bisa pakai daripada menggunakan bahan bakar fosil, lebih baik menggunakan bahan bakar nabati yang berasal dari CPO minyak sawit. CPO minyak sawit ini kalau diseriusin menjadi satu program prioritasnya pemerintah, ini bisa diuraikan menjadi aftur, menjadi gasolin bensin mau ron 97, 98 itu bisa juga menjadi diesel tanpa dicampur oleh fosil BBM dari fosil. Hanya dari nabati ini bisa. Loh, Anda tahu dari mana? Kita sudah bicara dengan teman-teman dari peneliti dari ITB ya, teman-teman dari berbagai peneliti yang mengatakan bahwa ini bisa. Ya, dan kalau kemarin harga keekonomiannya itu lebih mahal. Teman saya mengatakan di diesel itu, saya juga melakukan riset. Kalau biodiesel itu kan sekarang di 5.600, kalau dia menggunakan istilahnya D100, diesel 100% dari minyak nabati itu harganya 15.000. Tetapi ini kalau sekarang harga solar naik terus, harga keekonomiannya sekarang sudah mendekati 15.000. Nah, inilah saatnya kita mengurangi ketergantungan dari impor. Kita gunakanlah minyak sawit ini ya untuk dikonversi menjadi bahan bakar buat transportasi. Nah, saya ada keraguan kenapa nggak langkah ini diambil. Keraguan saya adalah karena ini akan mengurangi income-nya para importir BBM. Nah, ini kan kadang-kadang kita menyaksikan ya, kok kita berpikirnya malas gitu, hanya mengimpor. Impor ini kan punya ketergantungan, ada keterkaitannya juga nilai tukar, keterkaitannya juga dengan devisa dan segala macam, dampaknya jauh lebih buruk. Tapi kok kita masih juga menjaga memberikan apa istilahnya fasilitas ya, apa istilahnya memberikan profit buat para importir. Kan kita harusnya berpikirnya ke depan dong, buat anak bangsa dong. Nah, kalau kita tidak punya ketergantungan sama negara lain karena minyak nabatinya ada di dalam negeri, ya kan, ditanam, dan kita tidak perlu kekurangan karena ini selalu tumbuh, ini kita bisa menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan seluruh energinya dari minyak nabati, dan itu bisa mendukung sustainability earth, bumi yang berkelanjutan, bumi yang ramah lingkungan. Itu yang harus kita kembangkan. Begitu, Bro. Ya, jadi dari paparan Bang Batur ya, saya ngelihatnya apa ya, negara ini tidak kreatif Bang ya, untuk menambal defisit ya. Tadi kecuali misalnya hanya kebijakannya menaikkan gitu ya. Artinya kan harusnya ada sudah dimulai upaya untuk yang lebih kreatif gitu ya, agar lagi-lagi jangan membebani masyarakat gitu ya. Gimana Bang? Ada kemalasan berpikir ya, menurut saya ini seperti virus ya yang menyebar ketika pemahaman bernegaranya itu seolah-olah hanya mengsurfing dari oligarki. Jadi kalau ingin melayani oligarki, ya yang terjadi kreativitas tidak akan muncul. Oligarki importir ya, oligarki yang sudah ada ya, penguasa-penguasa raja-raja minyak. Ini kan akan mengubah struktur industrinya. Kalau kita punya nabati, berarti struktur kilang kita kan lambat laun tidak kita fungsikan. Nah, di situ ada kepentingan yang berkonflik, yang berbenturan. Nah, kalau ini bisa diselesaikan, kalau para policy makers-nya itu berpikirnya kenegaraan, yang terbaik buat masa depan, yang terbaik anak cucu, meskipun di jangka pendek suffering, merugikan oligarki, merugikan orang yang membiayai politiknya. Tetapi it's okay, karena kami ini bernegara bukan untuk hari ini, untuk masa yang akan datang. Indah sekali, Bro, kalau kita punya pemimpin model kayak begitu. Oke, baik. Nah, ini Bang, dan kita tahu bahwa
BUMN Malaysia yang kemarin kita bahas, Petronas kan bisa menghasilkan profit yang besar begitu ya. Artinya mereka mempunyai pendapatan untuk bisa justru berkontribusi terhadap APBN kan begitu. Ya. Nah, mestinya Bank Indonesia harusnya benchmarking ke sana ya. Kalau dulu Malaysia yang benchmark ke kita kan. Nah, kayaknya Pertamina harus benchmark ke sana begitu. Gimana Bang menurut Bang Matur? Iya, terus terang ya, yang mengubah nabati minyak CPO ini menjadi aftur ini nggak banyak. Ya selain Indonesia Indonesia punya kemampuan itu, Brazil juga punya sebenarnya. Tapi belum ada satupun di dunia ini ya yang berani menjadikan minyak nabati itu sebagai bahan bakar nasionalnya. Ya, kenapa belum berani? Ini juga ada kepentingan oligarki global. Kita tahu penguasa minyak bumi itu yang namanya Rockefeller. Dinasti Rockefeller itulah yang menguasai minyak di seluruh dunia dan dia juga menguasai banyak kilang minyak. Jadi konversi dari fosil ke jenis energi yang ramah lingkungan yang lainnya itu sangat lambat. Ya, kemudian kelompok Rockefeller ini, kalau kita cerita mengenai kondisi global, ini di-challenge oleh yang namanya Elon Musk. Elon menghadirkan Tesla yang menjanjikan ini menggunakan listrik. Ini kan sempat dihambat. Tetapi Elon dengan ke logika milenialnya, dia menyasar anak-anak milenial. Makanya lihat, mobil-mobil Tesla itu didesain untuk anak milenial. Ramping, ya beda kalau kita lihat model-model mobilnya Ford ya, itu kan dia besar seperti GMC ya, gagah. Tapi model-model mobilnya Tesla itu mobil-mobil kecil. Nah, sehingga Tesla mengatakan, kami nggak mau men-challenge Anda karena Anda sudah pemain besar, kami mau main di ranah yang lain, menciptakan Blue Ocean, yaitu ranah mobil listrik untuk anak-anak milenial. Nah, ternyata sambutannya kan luar biasa. Dan Elon Musk kemudian ya mendapatkan suntikan dana juga dari pemain-pemain global ini. Akhirnya Elon Musk sekarang menjadi orang terkaya di dunia. Dan mobil listrik sekarang seolah-olah menjadi satu opsi. Ya, setelah bukan lagi berhadapan tapi ini sudah dikendalikan. Kan itu. Nah, sekarang kalau kita mau men-challenge menggunakan minyak nabati mengubah menjadi BBM nasional dalam satu negara, tentunya challenge-nya besar. Nah, itu harus dikelola oleh orang yang berpikiran besar, orang yang tahu bicara bernegosiasi, sekelas Elon Musk lah. Sehingga kalau begitu nanti yang terjadi, wah kalau Indonesia nggak kebayang tuh, kita sumber energinya, sumber BBM itu kita ambil dari tanah kita sendiri, dalam hal ini dari tumbuhan. Dan ini kita bisa menjadi raja, bro. Kita bisa menularkan ide-ide ini dan kita bisa mengatakan kepada dunia, hey, kita semua tidak usah tergantung sama negara lain. Kita tidak usah tergantung satu sama lain. Anda bisa bercocok tanam kalau Anda mau, kita ajarin gitu kan. Begitu indah. Indonesia itu menjadi satu negara idaman oleh negara lain. Bahwa inilah negara yang tidak pengen hegemoni, mereka ingin sejahtera dan sejahtera bisa sama-sama. Nah, tapi memang challenge-nya jadi luar biasa. Tapi menurut saya challenge seluar biasa apapun, sebesar apapun, itu harus dipimpin oleh orang yang punya visi, dipimpin sama orang yang punya jiwa kenegarawanan. Bukan karena saya sedang mengelola BUMN, karena sedang menyelenggarakan Formula E adalah lawan politik saya nggak mau kasih. Itu kan bukan jiwa kenegarawanan gitu. Gitu, bro. Ya baik, menarik. Ini apa istilahnya? Energi terbarukan ini sebetulnya kesempatan Indonesia untuk menjadi negara besar ya sebetulnya ya. Dan apa istilahnya? Tapi kesempatan itu belum diambil begitu ya. Jadi kita mengharapkan pemimpin berikutnya untuk bisa menangkap ini, menjadikan Indonesia tidak tergantung ke negara lain dengan import ya untuk kebutuhan energi dalam negeri. Nah, mungkin seperti itu. Sepertinya udah clear ya untuk topik ini. Bang Mus ada tambahan? Ya, cukup jelas dari penjelasan Bang Matur. Saya kira cukup. Sebelumnya pemirsa jangan lupa
like, share, komen, dan subscribe Ahmad Nur Hidayat Channel untuk mendapatkan informasi update-update konten berikutnya.